setiap sumber penghasilan ya, jadi bukan langsung semuanya, tapi setiap sumber penghasilan itu ditanyakan berapa jumlahnya ya. Dan jumlahnya itu ada satuannya. Misalnya memiliki sawah ditanami padi ya. Padi ada misalnya berapa hektar ya. Cuman di sini harusnya hasilnya adalah sekian ton ya. Jadi memiliki penghasilan padi dengan hasil tahunan misalnya ada 7 ton gitu, maka ditulis padi 7 ton. Tapi di samping itu juga beternak ayam potong tadi ya. Kemudian ditulis ayam potong yang kemudian tiap tahun itu dia memotong sampai misalnya 1.250 ekor. Kemudian mungkin ada usaha lainnya yaitu perdagangan. Nah, perdagangannya itu ada berapa barang yang diperdagangkan. Kemudian juga misalnya ada kios terutama yang berkaitan dengan minyak kelapa begitu, maka ada berapa liter yang terjual selama setahun ya. Atau dia bekerja sebagai pekerja yang tidak tetap ya. Itu berapa bulan dalam setahun atau mungkin beberapa hari dalam setahun ya. Nah, itu satuannya. Kemudian setelah itu ditanya berapa rupiah yang diperoleh dari masing-masing pendapatan itu. Misalnya tadi padi ada 12 juta rupiah misalnya seperti itu. Kemudian telur dan kemudian ayam potong berapa rupiah setahun. Seperti itu untuk masing-masing sumber penghasilan ya. Kemudian ada pertanyaan apakah itu diekspor atau tidak. Mengapa ini penting? Karena sekarang kita mengetahui bahwa kalau itu komoditas unggulan tetapi belum diekspor, maka Kementerian Desa sendiri memiliki jalur agar ada startup yang mengekspor, memudahkan warga desa untuk mengekspor produk unggulan melalui startup yang mengurus surat sampai kepada off-taker. Kemudian pada aspek kesehatan, ya, ini kami sampaikan dan apresiasi yang sangat luar biasa di desa. Alhamdulillah selama 4 hari ini Gus, saya aktif dari awal sampai terakhir acara. Luar biasa banyak ilmu yang kami dapatkan untuk kami terapkan di lapangan. Izin Gus Ipan bertanya. Sebelumnya saya Eko Suprastio, tenaga ahli pembangunan partisipatif dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Oke. Ya, menanyakan terkait tentang penghasilan. Jadi di lapangan ternyata ada 2 versi terkait pencatatan penghasilan. Yang pertama, apakah di penghasilan itu yang dicatat khusus pekerjaan utamanya? Contoh misalkan si A, dia pekerjaan utamanya punya kebun. Nih, kebun dia punya, di situ dicatatkan di dokumennya adalah seorang petani. Tetapi di samping itu dia punya pekerjaan sampingan, buka bengkel dan bengkelnya rame. Nah, apakah ini penghasilan ini dicatat dua-duanya atau hanya yang penghasilan utama yang tercatatkan di dokumen? Kemudian yang kedua, untuk penghasilan ini apakah yang dicatat itu penghasilan kotor total keseluruhan termasuk modal? Karena kalau rata-rata di Kabupaten Mesuji itu pertanian dan perkebunan. Jadi ternyata dalam mengoperasionalkan itu, melaksanakan itu ada biaya produksinya, Gus. Untuk pupuk, untuk perawatan semprot, apakah pencatatan itu termasuk menjadi pemotongan dalam penghasilan setahun terakhir atau dia secara keseluruhan? Karena terkadang kalau responden ditanya, Bapak Ibu mohon izin dalam setahun
kita ngitungnya kan mencari data itu dari kalau petani karet mulungnya berapa kali ya kan dalam sebulan, nanti kita akumulasikan. Nah ternyata juga ada juga yang tersampaikan itu belum bersih Pak, kami dipotong juga ada untuk perawatan, untuk mupuk. Nah itu mohon penjelasannya Gus. Terima kasih matur nuwun atas kesempatan yang diberikan, luar biasa. Salam berdiri sebaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Jadi memang ini perlu penjelasan tentang penghasilan, karena memang ya kalau pemahaman saya sih atas biaya-biaya itu ya harus dikurangi dulu sebelum. Jadi kalau memang belanjanya 1 juta, taruh kata ini kita berdagang nih, modal 1 juta belanja sesuatu, kemudian setelah dijual ya dikurangi dulu apa modalnya, baru kemudian penghasilan saya 200.000 atau untung saya 200.000, setelah dikurangi transport dan seterusnya, berarti realnya penghasilan berapa. Tapi silakan Gus Ivan, ini frame-nya seperti apa, termasuk juga kadang-kadang kita menemukan ada pekerjaan utama tapi bukan penghasilan utama. Jadi kayak nih perangkat desa pekerjaan utama, tapi penghasilan utamanya ternyata dia punya toko kelontong, ternyata dia punya rental peralatan pertanian dan seterusnya. Jadi pekerjaan utama itu apa, penghasilan utama kadang bukan dari pekerjaan utama. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco. Saya kira Pak Eko ini di Mesuji ini memang tergolong pendamping yang bagus itu, aktif ya. Sampai hari ini saja 128 jam selama bulan April ini, dan paling banyak pekerjaannya adalah untuk fasilitasi sampai 86 jam ya. Nanti masing-masing pendamping akan memperoleh hal itu. Ini memang aplikasinya sedang ada tambahan, jadi harusnya tanggal 20 tapi sudah mundur sampai hari ini, paling nanti siang atau besok para pendamping mengetahui semuanya. Kemudian tadi penghasilan itu adalah seluruh penghasilan, jadi bukan hanya penghasilan utama. Makanya tadi ada setiap satu penghasilan diisi dia menghasilkan berapa dan berapa rupiah pendapatannya, kemudian disimpan, kemudian klik baru lagi untuk penghasilan berikutnya, diisi berapa hasilnya dan berapa rupiah, simpan lagi, kemudian klik berikutnya, seperti itu. Jadi apa gunanya? Memang salah satu koreksi terhadap penghitungan kesejahteraan warga itu selama ini dihitung dari pengeluaran ya. Yang kemarin sudah kita ketahui bahwa pengeluaran itu hanya cocok untuk golongan miskin ya. Tapi untuk golongan yang tidak miskin tidak cocok gitu. Karena yang golongan tidak miskin bisa punya penghasilan jauh lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, resiko bagi desa ya, kalau kita mendapatkan penghasilan, yang pertama memang keuntungannya desa mengetahui relatif kemakmuran warganya itu. Tapi biasanya nanti ketimpangan dari, kalau dihitung dari penghasilan itu biasanya ketimpangan lebih tinggi daripada dihitung dari pengeluaran ya. Karena kita relatif lebih bisa mendata penghasilan golongan-golongan atas yang ada di desa gitu. Kalau pengeluaran itu yang golongan atas tidak bisa terdeteksi. Jadi ini seluruh penghasilan ini Pak Eko ya. Kemudian tadi Gus Koco juga sudah menangkap bahwa kalau ada usaha maka itu adalah hasil akhirnya Pak Eko dan kerabat desa. Jadi memang benar kalau tadi saya kira menarik itu contohnya menggunakan karet tadi, kemudian melihat cara menghitungnya, kemudian dikalikan 12 karena itu rutin ya. Jadi bisa dikalikan 12 gitu. Dan itu kemudian dikurangi berbagai jasa. Sehingga ini adalah penghasilan bersih Pak Eko.